Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman. Ini pembahasan kedua ya tentang Taman Eden. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa Taman Eden itu adalah segala sesuatu yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita miliki, apa yang ada di sekeliling kita, siapa diri kita, itu adalah Taman Eden kita. Sesuai dengan apa yang saya dapat ya, sesuai tafsiran saya. Ketika kita membahas tentang Taman Eden ini, Bapak Ibu, teman-teman, luas sekali ya cakupannya gitu. Bagaimana dari semulanya ketika sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan sudah menyiapkan Taman Eden. Tuhan menciptakan yang paling pertama adalah Taman di Eden sebelah timur, menciptakan pohon-pohon yang baik, menghasilkan buah untuk menjadi makanan buat kita manusia. Yang kalau dalam konteks ini boleh saya artikan, berarti Taman di Eden itu Tuhan menyediakan, Bapak Ibu. Yang saya dapat ya, yang saya bisa tafsirkan bahwa Tuhan yang menyediakan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa mengatur Tuhan, bahasa saya. Tetapi Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang kita perlu itu sebenarnya sudah Tuhan sediakan jauh sebelum kita ada. Seperti kita tahu sendiri kan, kita sudah sering sekali membaca tentang kitab Kejadian ini, bahwa segala sesuatunya itu kosong, gelap gulita, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba kalau Bapak Ibu baca, teman-teman baca di Kejadian pasal 1 itu. Bagaimana kalau saya membayangkan, berarti Tuhan tuh kesepian dong, gitu ya. Bahwa berarti Tuhan tuh dari awal mulai sudah ada, Bapak Ibu. Kosong dan gelap gulita dikatakan sama Alkitab. Alkitabnya saya dan juga Alkitabnya Bapak Ibu, teman-teman. Bener ya? Kita selaku orang Kristen kan seperti itu. Itu ya jadi kitab hidup kita. Jadi Taman di Eden sebelah timur itu saya bisa artikan bahwa Tuhan yang menyediakan, Bapak Ibu, teman-teman. Bahwa jauh daripada segala hal, jauh daripada adanya kita, itu Tuhan sudah menyediakan semua hal yang kita perlukan. Hanya saja ketika saya membaca Alkitab, saya membaca perjalanan kehidupan anak manusia dari satu tokoh ke tokoh yang lain gitu. Saya melihat bagaimana
campur tangan Tuhan itu luar biasa untuk menyatakan bahwa aku di sini, I'm here, saya di sini, Tuhan bilang. Tapi terkadang karena kita manusia yang peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu membutakan kita manusia, sehingga kita menjadi mati. Mati ini dalam hal rohani ya, yang saya bisa tangkap. Dalam hal rohani dan juga dalam hal jasmani, daging kita. Kita pun mengalami kematian daging gitu. Karena saya tadi ada membaca di dalam kitab Kejadian tadi, bagaimana setelah peristiwa Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, Tuhan berbicara gitu terhadap dirinya. Kalau kita membiarkan bahasanya ya, Adam dan Hawa tetap tinggal di sini dan memakan buah kehidupan, maka Adam dan Hawa akan menjadi sama seperti kita. Tuhan bilang berbicara dengan dirinya gitu. Sehingga dihalaulah Adam dan Hawa untuk masuk ke Taman Eden dan menempatkan kerub atau malaikat untuk menjaga dengan pedang bernyala-nyala, untuk menghalau manusia masuk atau mengambil lagi atau memakan buah itu lagi gitu. Karena dari situ ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa manusia belum punya kapasitas untuk itu, dan manusia hanya ciptaan gitu ya. Oke, saya kembali ke topik awal ya Bapak Ibu, bahwa yang saya tangkap bahwa Taman Eden itu adalah berarti Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan semua hal yang kita perlukan ya. Tapi ada satu note yang saya tangkap Bapak Ibu. Note yang saya tangkap, Tuhan yang menyediakan, tapi dengan catatan di situ, bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang Tuhan larang. Catatannya di situ. Kalau kita ingin berada di Taman Edennya Tuhan, berada di situasi keadaan yang bagaimana kita minta Tuhan, tolong berkati saya, terus Tuhan berkati. Tuhan gitu ya, kalau kita berdoa gitu ya, tolong saya, berkati pekerjaan saya, dan Tuhan berkati, tolong pekerjaan Bapak Ibu teman-teman. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu minta dan Tuhan kasih, berarti bisa kita artikan bahwa Bapak Ibu itu sudah berada di Taman Edennya Tuhan sebenarnya. Yang saya dapat ya Bapak Ibu ya, di sepenangkapan saya, setelah saya mulai bergumul gitu ya, mulai bertanya, mulai mencari tahu apa sih Taman Eden itu ya Tuhan. Ternyata banyak sekali ya, luas sekali.
Saya tadi membaca tentang bagaimana um, Adam dan Hawa melahirkan dua orang anak, yaitu Kain sebagai kakak yang sulung dan Habel sebagai adik yang bungsu. Nah, di situ dikatakan bahwa uh, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang peternak ya, yang menjadi seorang gembala ternak kambing domba, mungkin seperti itu. Di situ dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada Tuhan, dan sementara Habel mempersembahkan yang sulung, gitu ya. Pokoknya persembahan yang terbaik, lemak-lemak daripada ternaknya dia yang dia persembahkan buat Tuhan. Dan dikatakan Tuhan mengindahkan persembahannya Habel gitu. Sementara persembahannya Kain tidak. Makanya Tuhan tanyakan, kenapa hatimu muram, wajahmu panas gitu. Dosa sudah mengintip depan pintu loh. Tuhan katakan seperti itu. Dari situ Kain mengajak Habel untuk pergi ke suatu bukit dan Habel dibunuh sama Kain. Bagaimana Kain melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia yang sepatutnya dilakukan manusia seutuhnya ya. Bagaimana dia mengambil nyawa adiknya. Itu nggak bisa atau nggak sampai ya pemikiran saya gitu tentang kenapa sih harus sampai bunuh adiknya sendiri gitu, adik kandung malah. Tetapi di sini ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu ya. Ketika Kain melakukan itu dan Tuhan melakukan persis seperti ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, yaitu Tuhan bercakap-cakap dengan Kain. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu, darah adikmu tuh berteriak sama aku gitu, dari tanah tempat kamu bunuh dia gitu. Kenapa? Tuhan bilang gitu. Dan di situ Kain tidak berterus terang, tidak jujur sama Tuhan, tapi dia malah Kain itu malah seolah-olah dalam tanda kutip mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil gitu. Yang saya dapat gitu ya. Saya mohon maaf kalau tidak sesuai seperti itu, tapi yang sepenangkapan saya itu Kain itu bilang bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa cuma persembahannya Habel yang Tuhan terima, kenapa persembahannya aku tidak? Akhirnya diusirlah Kain gitu ya dari situ, dan Kain bercakap-cakap sama Tuhan, Tuhan kalau aku nanti pergi dari sini, nanti aku akan dibunuh dong gitu. Dia bilang, gimana Tuhan gitu, gimana keselamatan aku gitu. Sudah jelas-jelas dia yang mencelakai adiknya gitu ya, sampai menghilangkan nyawa adiknya, tapi dia masih tetap berpikir tentang keselamatannya gitu.
Menurut saya pribadi ini adalah salah satu karakter yang tidak baik ya Bapak Ibu ya. Tidak baik kita meminta sesuatu tapi kita um, tidak melakukan hal lebih. Balik-balik lagi ya Bapak Ibu ya. Eh, Tuhan tuh bilang ya itu ikam gitu. Tuhan ngomong ke aku gitu ya. Kayak ada rasa tertohok gitu ya di sayanya gitu ya. Bagaimana kita itu um, sama hidup kita, sama diri kita itu sembarangan, aut-autan gitu. Bebas. Memang Tuhan beri kehendak bebas ya, tapi kan ada batasan gitu. Pokoknya berbuat sesuatu yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan gitu. Tetap kita lakukan. Tapi tetap kita minta Tuhan tuh sertai gitu. Tetap kita minta Tuhan tuh jagai kita gitu. Itu sesuatu yang kurang pantas sebenarnya gitu ya. Tapi disitulah sesuatu yang apa saya baca terus saya renungkan. Tapi Tuhan unik ya gitu. Walaupun sudah tahu Kain ini ya berbuat sesuatu yang luar biasa kejahatannya, menghilangkan nyawa adiknya, tapi Tuhan tetap beri loh apa yang diminta Kain gitu. Tidak, Tuhan bilang saya akan kasih tanda buat kamu sehingga tidak ada satupun orang yang akan mengambil nyawamu, bahasanya gitu. Apabila orang berbuat jahat sama kamu, orang itu akan kubales berkali-kali lipat, Tuhan bilang gitu. Sehingga hidupnya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan gitu. Walaupun kita tahu tadi Kain habis menghilangkan nyawa adiknya, Bapak Ibu teman-teman. Dan setelah itu ada satu yang agak unik ya yang saya baca, bahwa Kain setelah itu tinggal di daerah yang namanya Nod atau daerah Nod di Taman Eden sebelah timur, di sebelah timurnya Taman Eden. Berarti Adam dan Hawa, Kain dan Habel itu tinggal tidak jauh berarti ya dari Taman di Eden sebelah timur. Mungkin di sepenangkapannya aku atau aku berimajinasi gitu ya. Berarti Adam dan Hawa terus Kain dan Habel tuh cuma dikeluarkan mungkin beberapa langkah aja dari tempat mereka bernaung gitu ya di Taman Eden itu, mungkin dikasih penghalang atau gimana gitu ya, kayak portal gitu ya, bahwa terus dijaga sama malaikat jadi Adam dan Hawa tuh tidak bisa melihat lagi situasi seperti yang awal, mungkin padang pasir atau kayak gimana mungkin di situ. Jadi manusia itu tidak bisa melihat mungkin ya posisinya, tapi mereka tetap di situ loh Bapak Ibu, mereka tetap di Taman Eden itu loh, tapi tidak di posisi dia mereka yang semula, yang mana di posisi mereka yang semula itu mereka bisa melihat Tuhan mungkin ya, mungkin di waktu sebelum berbuat dosa itu mereka berada di sebuah taman yang penuh dengan hak-hak istimewa yang Tuhan kasih gitu ya. Tapi ketika manusia atau Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan usir mereka, itu tidak jauh dari Taman Eden. Mungkin satu langkah aja mungkin ya. Terus manusia tidak bisa melihat lagi.
uh, hak-hak istimewa itu tadi, dia menjadi manusia yang dalam tanda kutip yang rupanya manusia gitu, yang tidak bisa dan tidak punya hak istimewa itu lagi gitu. Dan dari situ saya membayangkan bahwa berarti manusia itu, Adam dan Hawa itu berarti tidak jauh dong dari Taman Eden, tetap di situ. Cuma mereka tidak memperoleh hak istimewa lagi dong, berarti Tuhan ya gitu ya. Saya ngobrol, saya bergumul, saya berbincang sama Tuhan itu. Unik, menarik sih itu saya katakan. Bahwa ketika Kain menghabisi nyawa adiknya, dia pun pindah di daerah Nod yang disebutkan di Taman Eden sebelah timur itu, di bagian sebelah timurnya Taman Eden dibilang seperti itu. Oh, berarti Adam dan Hawa itu tetap di Taman Eden itu gitu, tetapi mereka tidak lagi memperoleh hak istimewa sebagai manusia yang dekat sama Tuhan gitu ya. Dan di situ bagaimana dikisahkan di tab kejadian setelahnya juga bahwa Adam dan Hawa tetap menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Seperti contohnya ketika Kain dan Habel memberikan persembahan itu tadi ya. Bagaimana Kain mempersembahkan hasil pertaniannya dan Habel mempersembahkan anak sulung dari hasil ternaknya dia gitu ya. Berarti Bapak Ibu, teman-teman, ini seperti menguatkannya atau menggenapi seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa manusia itu sejak lahir ya sudah berada di Taman Eden gitu, tidak jauh dari situ. Dan manusia itu, kita ini sebenarnya sudah diberi hak istimewa, Bapak Ibu teman-teman. Sebelum adanya peristiwa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, bagaimana dikatakan firman itu mengambil rupa manusia dengan misinya Tuhan itu adalah menyelamatkan umat manusia dari kejatuhan dosanya Adam dan Hawa. Jauh sebelum itu, manusia Adam dan Hawa harus mempersembahkan korban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan itu, atau harus memberikan persembahan korban untuk keselamatan dirinya, Bapak Ibu. Sehingga dia memperoleh hak istimewa tadi. Bahwa kita tahu bahwa di taman di Eden sebelah timur, ketika manusia ditempatkan Tuhan di sana, manusia memperoleh hak istimewa ya. Hak istimewa, manusia itu dekat sama Tuhan, manusia mendengar suara langkah kaki Tuhan pun manusia dengar ya. Berarti manusia tuh bertemu rupa dengan Tuhan, bertemu jasmani sama Tuhan. Karena dia dikatakan ketika Tuhan berjalan di hari sejuk, manusia mendengar langkah kaki Tuhan, Bapak Ibu. Berarti itu hak istimewa manusia mendengar Tuhan gitu ya. Jadi jauh sebelum peristiwa Tuhan Yesus berkorban bagi umat manusia, bagi kejatuhan dosa kita, itu sebelum itu manusia harus memberikan persembahan korban. Bayangin, itu nggak kebayang sama saya gitu. Bagaimana harus tiap hari membakar korban persembahan, Bapak Ibu. Itu berapa duit ya kira-kira ya? Harus anak
Itu kan waktu zaman Adam dan Hawa kan mereka memberikan persembahan, tidak ada aturannya kan pada waktu itu gitu. Tidak ada aturannya tidak ada aturan yang jelas gitu ya. Tapi aturan yang jelas itu ketika um, kisah Keluaran ya, ketika um, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, atau 40 tahun di perjalanan itu ya, bahkan di situ yang sepengetahuan saya ya, saya emang mohon kalau saya salah menyampaikan ini, tapi yang setahu saya agak kelengkapkan di situ ya, harus yang seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh makan yang berkuku belah dan lain sebagainya gitu ya. Harus yang seperti ini dan lain sebagainya, di depan kemah suci seperti ini, di pelataran seperti ini, yang mesti dikorbankan seperti ini. Korban yang diterima sama Tuhan tuh asapnya pasti ke atas dan sebagainya gitu ya. Yang sepengetahuan saya ya, saya mau kalau saya salah, tapi yang saya tangkap seperti itu gitu. Bahwa zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, manusia mengorbankan hal itu. Itu uang yang sangat banyak. Jadi orang yang punya uang menurut saya yang waktu itu, yang memperoleh kasih karunia, memperoleh hak istimewa. Dan Bapak Ibu, teman-teman, ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan itu menanggung beban dosa manusia di atas kayu salib, direndahkan, dihina malah oleh manusia, bahkan dibunuh oleh manusia sendiri gitu. Itu adalah prosesi bagaimana kita manusia zaman sekarang itu memperoleh hak istimewa, Bapak Ibu. Yang bagaimana kalau Bapak rohani kami, Bapak mentor kami bilang cukup masuk ke dalam hati, kamu akan ketemu Tuhan gitu. Bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mengutus Roh Kudus gitu. Bagaimana Roh Kudus itu menjadi ya, Tuhan itu sendiri gitu ya. Kayak kita tahu ya bahwa Bapa, Putra, dan Roh itu ya satu orang gitu. Bagaimana ini suatu rahasia yang saya dapat gitu ya. Bagaimana manusia itu akhirnya memperoleh hak istimewa, bisa mendengar suara Tuhan, ketemu muka dengan muka gitu. Tentu tetap tidak dalam bentuk jasmani ya. Kita seperti diceritakan itu kan, di dikisahkan cuma ketika Adam dan Hawa matanya melek gitu ya. Melek artinya dia tahu dirinya telanjang, itu dia mendengar suara langkah kaki Tuhan. Berarti manusia zaman itu tidak bisa ketemu muka dengan Tuhan, cuma mendengar saja. Berarti ketika kita sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan melalui peristiwa Tuhan Yesus itu memberikan dirinya untuk menanggung dosa kita, menjadi korban yang memberikan kita sebagai manusia itu hak istimewa untuk mendengar suara Tuhan, untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan buat kita. Bahwa sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman, dari semua tokoh Alkitab yang ada di Alkitabnya kita itu menceritakan bagaimana Tuhan itu
memberikan hak istimewa hanya kepada orang tertentu saja ya. Ketika di perjanjian lama, betul ya, bahwa hanya orang yang mempunyai karunia nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Tidak semua orang pada waktu itu. Semua orang hanya bisa memberikan korban persembahan. Korban persembahannya diindahkan Tuhan, berarti diterima persembahannya, dan Tuhan memberikan penyertaannya, berkatnya buat mereka gitu ya. Tapi ketika kita sudah dimenangkan sama Tuhan di dalam prosesi, Tuhan Yesus itu memberikan dirinya untuk menjadi korban menebus dosa kita umat manusia. Kita manusia sejak saat itu, kita tuh sudah di Taman Eden, Bapak Ibu teman-teman. Kita sudah di Taman Eden, kita sudah diberi hak istimewa sama Tuhan untuk mengalami Tuhan luar biasa gitu. Peristiwa Pentakosta, bagaimana para rasul murid-murid Tuhan Yesus berbahasa roh gitu. Itu sudah hak istimewa Bapak Ibu teman-teman. Sudah di Taman Eden. Bagaimana saya memperoleh satu kesimpulan bahwa ketika peristiwa Tuhan Yesus itu memberikan semua manusia di seluruh muka bumi ini, Tuhan katakan segala makhluk ya, Tuhan bilang. Berarti kalau segala makhluk itu berarti tidak hanya untuk umat Kristen, tapi semua umat manusia Bapak Ibu memperoleh hak istimewa bisa mendengar suara Tuhan itu. Di situ aku baru ngeh gitu ya. Bagaimana saya pernah mendengar atau membaca ya, atau menonton ya, saya lupa juga bahwa paranormal itu, para dukun-dukun itu pun pernah bilang mereka tahu unsur Tuhan gitu ya. Mereka ketemu unsur, mereka bilang tuh unsur Tuhan ya. Berarti bagaimana ketika Tuhan Yesus itu memberikan dirinya total, bahkan memberikan hidupnya sebagai korban gitu, menyelamatkan umat manusia semuanya, dan semua umat manusia itu mempunyai hak istimewa ternyata, yaitu bisa mendengar suara Tuhan. Makanya setiap agama itu punya patokannya masing-masing, dan mereka ternyata pun bisa memperoleh Tuhan loh Bapak Ibu. Wow, keren ya. Dari situ saya baru ngeh gitu, bahwasanya keselamatan itu tidak hanya buat umat Kristen, tetapi juga untuk semua umat manusia. Asalkan dalam tanda kutip dia hidup di dalam Taman Eden. Artinya dia tidak melakukan, patokannya, batasannya, dia tidak melakukan apa yang Tuhan larang dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu aja sih patokannya. Maka dia akan memiliki hak istimewa berada di Taman Eden. Apapun yang dia minta Tuhan kasih, apapun dia perlukan Tuhan beri gitu. Bahwa sebenarnya semuanya sudah Tuhan ciptakan, sudah Tuhan siapkan gitu ya buat manusia. Hanya saja karena dosa kita itu tadi tuh menjadi penghalang gitu. Oh iya ya, bahwa sejak ketika Adam dan Hawa itu memakan buah itu,
Adam dan Hawa memperoleh kematian jasmani dan rohani, dia tidak bisa melihat Taman Eden sebenarnya. Padahal mereka tetap di Taman Eden, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak bisa melihat Taman Eden itu. Terhalang mata mereka gitu ya. Kenapa mereka tetap di Taman Eden? Karena dicatat di Alkitab bahwa Kain setelah membunuh Habel, itu dia pergi dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Taman Eden. Wow. Berarti sebenarnya kita itu memang sudah di Taman Eden, Bapak Ibu, teman-teman ternyata. Tapi patokannya adalah kita akan memperoleh hak-hak istimewa kita itu ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Sedetik itu pun kita akan memperoleh hak istimewa kita sebagai manusia penghuni Taman Eden, Bapak Ibu. Ketika saya diminta membahas tentang Taman Eden, saya memperoleh banyak hal gitu ya yang di pemikiran saya tuh, wow, luar biasa ya Tuhan itu ya. Bagaimana manusia itu dari setiap tokoh Alkitab, dari setiap semua kebejatannya mereka, dari setiap kesalahan yang mereka buat, itu tetap Tuhan pelihara ternyata sampai Tuhan panggil pulang. Oh, oke. Bapak Ibu, teman-teman, ketika saya berbicara seperti ini tuh saya seperti apa ya? Luar biasa ya Tuhan kita itu ya. Bapak Ibu, teman-teman, tidak perlu bersusah payah. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tuhan tuh cuma memberikan patokan, jangan berbuat dosa. Tuhan cuma patokan, balik, kembali lakukan apa sudah pernah kita lakukan di pelayanan kita dulu. Tuhan tuh ngasih message atau ngasih pesan bahwa kita itu tetap di bawah pemeliharaan Tuhan. Seberapa bejatnya kita, seberapa buruknya kita, seberapa jahatnya kita, sejahat apapun kita, Bapak. Bahkan perwira-perwira yang melakukan penyalipan Tuhan itu pun tertunduk gitu ya di hadapan mayat Tuhan di atas salib dan mengatakan bahwa ya Tuhan benar, orang ini orang benar. Mereka sudah membunuh Tuhan loh, tetap Tuhan kasih message bahwa Tuhan itu tetap kasih sama mereka, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, pesan Tuhan yang saya dapat, seberapapun jahatnya kita, jangan pernah menghakimi diri, bangkit, balik lagi. Kalau kita memang dulu pelayan, balik lagi pelayanan lagi gitu. Kalaupun kita tidak pelayanan, setidaknya kita harus menjaga diri kita untuk tidak sedikit pun meremehkan kasih karunia yang sudah Tuhan beri gitu. Supaya apa? Agar kita tetap memperoleh hak istimewa kita sebagai manusia penghuni Taman Eden. Bagaimana kita tidak perlu bekerja berjerih lelah, kita cukup ambil apa yang ada di Taman Eden untuk kita makan, untuk kita minum,
untuk menghidupi kita itu lebih dari cukup. Tuhan bilang bahwa segala pohon yang ada di Taman Eden itu boleh dimakan oleh manusia. Cuman Tuhan bilang cuma ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu buah kehidupan dan pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan cuma bilang itu patokannya, jangan makan buah ini. Semuanya boleh kamu makan. Yang artinya bahwa kamu boleh bebas hidupmu, mau melakukan apa saja yang mau kamu kerjakan. Tapi cuma satu yang tidak boleh dikerjakan, melakukan dosa. Tuhan bilang seperti itu. Bahwa sedetik saja kita melakukan dosa, itu hak istimewa kita hilang gitu ya. Sedetik itu Bapak Ibu teman-teman. Dan hak istimewa itu akan balik lagi ke kita ketika kita bertobat. Itulah makanya banyak orang mengatakan kalau jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi gitu. Jangan pernah jemu-jemu sampai akhirnya kita tidak jatuh lagi. Sampai akhirnya kita punya titik tumpuan untuk bisa bangkit. Dan memang dikatakan bahwa banyak di dunia itu bilang bahwa sangat sulit untuk mempertahankan kemenangan gitu. Itu sangat sulit. Kalau cuma sekedar untuk menang, sekedar untuk bangun dari kita jatuh itu mudah Bapak Ibu. Tapi untuk tetap bisa bangun, tetap bisa bangkit itu tidak mudah. Makanya tuh Rasul Paulus, para rasul gitu memberitakan bahwa pikulah salib itu. Pikulah salib dan sangkal diri. Proses itu tidak enak Bapak Ibu teman-teman. Diri kita, tubuh jasmani kita ini sedetik ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu sudah masuk Bapak Ibu kepada yang namanya kematian daging. Yang mana di dalam daging ini ada hawa nafsu, ada dosa yang sudah mengikat Bapak Ibu. Itu keinginan kita, kesukaan kita, segala hal yang menyenangkan hati kita melebihi Tuhan. Itu adalah dosa di mata Tuhan Bapak Ibu teman-teman. Proses ini tidak enak. Tapi ketika kita melakukan proses ini, kita akan memperoleh hak istimewa kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Panjang dan dalam, lebar sekali Tuhan sudah sediakan buat kita. Tinggal bagaimana kita mau enggak melakukan apa yang Tuhan bilang. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan bilang, kita itu sudah berada di Taman Eden, memperoleh hak istimewa mendengar suara Tuhan. Kita berada dalam perlindungan Tuhan. Segala sekeliling kita tuh berada di dalam pengaruh kuasanya Tuhan gitu ya. Bahkan Kain pun, saya berimajinasi bahwa ketika Kain membunuh adiknya sebagai manusia biasa, kita selaku manusia itu pasti punya hati nurani ya Bapak Ibu ya. Sebejatnya kita, sejahatnya kita pasti punya yang namanya hati nurani Bapak Ibu. Bahwa itu adalah hal spesial yang Tuhan sudah kasih. Yang Tuhan bilang serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia mempunyai hal spesial, yaitu manusia mempunyai hati nurani Bapak Ibu. Saya yakin pada saat Tuhan berbincang-bincang sama Kain, saya yakin Kain tuh hancur hatinya Bapak Ibu.
Karena dia tidak punya lagi teman ketika itu. Dia tidak punya lagi teman. Makanya dia bilang, bagaimana aku nanti gitu. Nanti aku dihalau musuhku. Musuhku akan mau ngambil, akan menghabisi nyawaku, dia bilang gitu kan. Karena dia sendirian ketika dia menghabisi Habel. Betapa manusia itu lemah sekali ya Bapak Ibu ya. Bagaimana apa ya, rasa iri hati, bagaimana rasa kecewa kita tuh tidak diindahkan sama Tuhan, itu tuh membuat manusia atau membuat kita itu ketika itu berada di dalam kecewa luar biasa gitu ya, itu membuat mata kita tuh tertutup sebenarnya Bapak Ibu. Mata kita tertutup, kita sudah tidak mengenal lagi manusia, kita menjadi seseorang yang lain. Bahkan Kain pun sampai menghabisi adiknya Habel, adik kandungnya loh itu. Hanya gara-gara dia kecewa Tuhan tidak mengindahkan persembahannya dia. Padahal sedetik itu pun dia mati. Dia mengalami kematian. Dan satu titik Bapak Ibu, bagaimana kita tuh harus mengucap syukur ketika Tuhan tuh datang sama kita. Yaitu peristiwa Kain, ketika Tuhan datang sama Kain. Coba yang ketika Tuhan membiarkan Kain pasti mati. Tapi Tuhan tetap datang sama Kain. Tuhan mengobrol sama Kain. Tuhan tanya, kenapa kamu bunuh adikmu? Darah adikmu tuh berteriak sama aku dari tanah tempat kamu bunuh dia. Darahnya tertumpah ke tanah itu. Saya yakin sedetik itu Bapak Ibu teman-teman, Kain itu menyesal luar biasa. Saya yakin. Karena sebejat apa manusia, dia punya hati nurani. Dia dalam kondisi kalap mata. Dia dalam kondisi puncak emosi. Mungkin Kain ini punya pribadi temperamen mungkin ya. Jadi mudah marah, mudah tersulut emosinya gitu. Tapi ketika dia melakukan itu, dia menyesal. Dan ketika dia menyesal, Tuhan datang sama dia. Dan Tuhan tetap kasih dia hak istimewa. Yaitu tidak ada satupun manusia yang akan mengambil nyawamu. Dia berbuat jahat sama kamu, dia akan aku balas. Itu Tuhan kita. Keren kan? Wow. Saya pribadi ketika ngomong seperti ini jam setengah 7 pagi ya. Saya bangun tadi jam 3:15. Saya ingin buat rekaman gitu ya. Tapi ragu, ada rasa gimana gitu dari saya tuh. Aduh Tuhan, ini kalau saya asal-asalan gak usah deh Tuhan gitu. Karena kalau saya asal-asalan bikin rekaman kayak gini nih, itu sesuatu yang buat aku percuma Tuhan. Ngapain aku buat rekaman gini asal-asalan kalau Tuhan gak ngomong, kalau Tuhan gak bicara. Ternyata Tuhan bilang tuh bahwa kita manusia itu dari Adam dan Hawa itu tetap memperoleh hak istimewanya Bapak Ibu. Tapi bedanya Adam dan Hawa zaman sebelum Tuhan Yesus harus memberikan korban bakaran. Itu bukan suatu hal yang murah ya. Nggak murah itu. Tapi kita sebagai umat Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu sudah memberikan dirinya untuk menjadi korban untuk menanggung dosa umat manusia. Sedetik itu juga Bapak Ibu kita memperoleh hak istimewa. Sebenarnya sudah memperoleh hak istimewa sedetik itu. Tapi digenapi sama Tuhan ketika Tuhan datang menemui semua anak muridnya.
dan memberikan kepada Thomas yang masih penasaran, ini loh lubang yang ada di tanganku, dikasih lihat sama Tuhan gitu ya. Ada di Kisah Para Rasul mungkin ya, saya juga lupa, tapi saya pernah baca ayat itu gitu. Bagaimana Thomas seperti tidak percaya gitu ya. Dan Tuhan kasih lihat, ini loh, silakan kamu colok jarimu ke lubang tempat paku yang Tuhan, yang sudah bekas salibnya Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya sedetik itu manusia itu sudah memperoleh hak istimewa sebenarnya. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus itu memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, Tuhan Yesus itu sudah memberikan hak istimewa sama manusia ketika para murid mengusir roh-roh jahat, orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat. Muridnya loh itu punya kuasa untuk mengusir. Itu sebelum peristiwa Tuhan Yesus itu disalibkan. Tuhan Yesus masih hidup zaman itu. Dan Tuhan sudah punya hak istimewa. Wow, Bapak Ibu, teman-teman. Disitulah kenapa Tuhan mengambil 12 murid pada waktu itu. Dan ada satu peristiwa Tuhan mengimpartasikan kuasanya kepada murid-muridnya yang 12 orang itu. Sehingga hanya murid-muridnya 12 orang ini saja yang punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melengkapi pelayanannya mereka masing-masing gitu ya. Pada waktu itu cuma 12 murid ini saja yang punya hak istimewa ya Bapak Ibu teman-teman. Tapi ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, terus Tuhan Yesus itu masuk ke dunia orang mati, dan Tuhan bangkit lagi dalam tubuh jasmani tapi dalam rupa Allah gitu ya. Dan Tuhan itu mendatangi satu persatu orang-orang yang dekat sama Tuhan, seperti Maria dan lain-lainnya gitu, menampakkan dirinya gitu. Sampai pada pertemuan para rasul, para murid-murid, Tuhan Yesus datang ke situ, para murid tidak melihat siapa Tuhan gitu. Mereka sibuk ngobrolin, bercerita, ngobrol sama teman tentang peristiwa bagaimana Tuhan Yesus itu prosesi Tuhan itu meninggal seperti gimana gitu ya. Sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak datang tengah-tengah mereka loh gitu ya. Tuhan di pinggir-pinggir, Tuhan nanya, ada apa ini gitu ya. Terus yang lain bilang, loh masa kamu gak tahu sih gitu ya. Tuhan Yesus sudah meninggal loh. Tuhan Yesus itu ABCD gitu. Tuhan Yesus langsung berdiri di tengah-tengah mereka bilang, hai kamu orang-orang yang tidak percaya. Sedetik itu baru mata mereka melek gitu ya. Mereka baru melihat Tuhan, hak istimewanya gitu. Murid-murid dan semua orang di aula itu mungkin ya, di aula perkumpulan itu melek dan melihat kayak kaget gitu, wah itu Tuhan Yesus gitu. Yang Tuhan cuma bilang, hai kamu orang yang tidak percaya. Berarti bukan tugas sih ya. Berarti hal berikutnya harus kita lakukan untuk memperoleh hak istimewa itu, kita harus percaya Bapak Ibu. Bahkan ketika di situasi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menyeberang, ada ombak badai gitu ya.
Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Mereka tuh bangunkan Tuhan, 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 Tuhan gitu. Kita mau tenggelam nih, ada badai gitu ya. Tuhan bangun, Tuhan hadik, Tuhan cuma bilang lagi, hai kamu orang yang tidak percaya gitu. Bagaimana Tuhan tuh ngomong sama kita gitu, bahwa kita tuh harus percaya. Dan lagi-lagi ini seperti sebuah kata-kata yang ditujukan ke saya gitu ya. Saya adalah orang yang tidak baik, Bapak Ibu. Banyak hal perkara yang saya pernah buat dulu. Itu membuat saya itu minder, buat saya tuh tidak percaya gitu. Apakah mungkin gitu, saya masih bisa dipakai Tuhan dengan semua hal kebejatan saya gitu. Tapi ketika saya menyampaikannya, Tuhan tuh kayak ngomong gitu, kayak ada kasih gitu ngalir gitu. Hai kamu yang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, pesan Tuhan, seberapapun kita, sejahat apapun kita, yang kita lakukan dulu, itu tidak menghalangi Tuhan untuk memberikan hak istimewanya sama kita. Bahkan Tuhan tuh rindu, Tuhan tuh ingin manusia itu tetap di Taman Eden. Bahwa kalau tidak ada manusia di Taman Eden, Tuhan tuh kesepian, Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu, teman-teman, kita kan tahu di Kejadian pertama ditulis bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahwa bumi itu gelap gulita. Bagaimana Tuhan menciptakan semuanya ini? Untuk menunjukkan sama manusia bahwa I am who I am. Aku adalah aku. Menunjukkan bahwa Tuhan tuh punya hak superior. Dan Tuhan beri hak istimewa sama kita. Untuk menjadi orang yang serupa dan segambar sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa siapa kita ini? Kita tuh bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Kita hanya debu dan tanah yang Tuhan beri secara cuma-cuma untuk memperoleh hak istimewa untuk ketemu sama Tuhan. Bahkan para dukun paranormal itu pun menyatakan bahwa mereka mengenal unsur pencipta itu. Siapa sih yang pernah ngomong itu ya? Rasanya ada sih, salah satu tokoh paranormal terkenal di Indonesia, rasanya dulu pernah diwawancara di televisi rasanya. Dulu waktu saya masih kecil, mungkin saya masih SMP atau SMA gitu. Sekarang dulu masih sering nonton TV ya, belum ada YouTube waktu itu ya. Boro-boro ada YouTube Bapak Ibu, zaman itu cuma HP lampu besenter bahasa kami gitu ya. Dari lampu besenter ya apa zaman saya SMP itu ngetren gitu ya, itu udah paling bagus gitu ya. Jadi HP kayak HP Nokia atau HP Sony gitu yang ada layar, yang ada menu senternya, itu udah mewah sekali Bapak Ibu, tuh harga jutaan dulu waktu SMP gitu. Saya SMP masih pakai HP Siemens waktu itu, M55 ya harusnya, yang model Scorpion waktu itu. Itu punya kakak saya nomor 2. Itu udah sangat mewah, udah sangat bagus sekali gitu ya.
Bandingkan dengan zaman sekarang, ketika saya di waktu kuliah semester ketiga atau semester keempat gitu, baru saya mengenal Android waktu itu. Kan sebelum itu BlackBerry ya, BlackBerry baru masuk ke Android. Bagaimana perkembangan manusia itu dari dulu tidak ada yang namanya handphone, ada handphone, dari adanya handphone masuk ke smartphone, dan smartphone terus mengalami perkembangan sampai kepada sekarang gitu. Dari yang dulu cuma pakai, kalau ingin menyimpan file tuh pakai disket. Saya masih ingat dulu waktu SMP 2006 atau 2003 atau 2004 gitu ya, SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu, disuruh sama bapak ibu guru membuat ketikan, terus dimasukkan ke dalam disket. Disket itu cuma kapasitasnya 5 KB ya, 5 atau 10 kilobyte Bapak Ibu. Bayangkan zaman itu cuma 10 kilobyte disket, terus masuk ke flash disk. Ke flash disk itu kalau sudah ketemu 256 megabyte itu sudah sangat bagus dan mahal sekali harganya. Waktu SMA dulu, ketika awal-awal saya lahir baru, saya ada membeli sebuah MP3 player itu 256 megabyte kapasitasnya gitu ya. Dulu saya beli tuh 500.000 kalau nggak salah. Itu mahal sekali harga segitu. Itu sudah memori paling besar. Terus saya beli itu hampir tiap hari saya setel lagu rohani gitu ya. Lagu One Way kayak gitu-gitu tuh. Asik sekali lagu-lagunya gitu ya. Sampai kepada zaman sekarang Bapak Ibu, satu kotak flash disk kecil itu ada bisa sampai 1 terabyte. Itu berkali-kali lipat dari zaman saya dulu gitu. Bagaimana perkembangan zaman teknologi yang canggih ini luar biasa dan sangat berbeda dengan zaman dulu. Tetapi saya ingin cuma kasih tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tetap ada bersama kita. Dan Tuhan itu tetap ingin agar semua manusia itu berada, tinggal di Taman Eden, tinggal di dalam penguasaan Tuhan penuh. Bahwa disitulah manusia itu akan memperoleh hak istimewa. Dan Tuhan tuh ingin sekali bahwa kita manusia itu tetap berada atau tetap memiliki hak istimewa kita. Bahwa Tuhan itu ingin kita menjadi pribadi yang akan menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, mungkin ini seperti sebuah kata-kata yang mungkin angin lalu ya. Tapi saya sangat terpukau dan luar biasa bahwa Alkitab yang belum ada kecanggihan seperti zaman sekarang itu bisa ada di tangan Bapak Ibu saat ini, baik itu berupa cetak maupun berupa aplikasi di handphone, di smartphone Bapak Ibu, teman-teman. Itu tuh adalah kata-kata atau kitab yang dibuat di zaman dulu Bapak Ibu. Tidak ada kertas, menggunakan daun. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dunia boleh berkembang luar biasa gitu. Tetapi firman Tuhan itu tetap abadi Bapak Ibu. Dan akan digenapi. Posisi kita saat ini, message Tuhan, sebejat apapun kita, walaupun kita sudah pernah membunuh orang Bapak Ibu, bayangin kita bunuh orang, kita menghilangkan nyawa seseorang, itu adalah kejahatan yang luar biasa. Asalkan
kita mau menyesali itu, Tuhan tuh pasti datang ngomong dan berikan kita hak istimewa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengar, bisa memperoleh sesuatu. Ketika Bapak Ibu dengar program ini, footstep ini, Bapak Ibu mendengar ini, dan hati Bapak Ibu tergugah, Bapak Ibu sudah berada di Taman Edennya Tuhan. Saat itu juga Bapak Ibu, pertahankan itu, bahwa dengan disitulah Bapak Ibu akan memperoleh hak istimewa, atau bahasa ngetrennya zaman sekarang itu adalah privilege. Banyak kita tahu bahwa privilege atau kehidupan nyaman itu hanya dimiliki oleh orang-orang keturunan orang kaya. Betul ya Bapak Ibu ya. Orang kaya tuh bisa beli apa aja, tentu karena dia kan privilege. Seperti Bill Gates, putus sekolah. Bapak Ibu nggak tahu, orang tuanya orang kaya, dirut, direktur utama perusahaan besar. Dia udah punya privilege ya, Bapak Ibu ya. Dan Tuhan itu pengen bilang ke kita gitu bahwa ya sebenarnya semua manusia itu sebelum dijadikan itu sudah punya privilege, sudah punya hak istimewa yang Tuhan sudah beri. Tinggal kita saja lagi mau atau tidak. Kalau kita mau, oke, Tuhan kasih. Tapi semuanya tidak dalam proses, tidak dengan sesuatu yang mudah. Semuanya akan ada banyak proses di dalamnya. Dan semakin kita teruji, Tuhan akan kasih lebih lagi dan lebih lagi. Oke, itu saja Bapak Ibu teman-teman bisa saya sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi penguat buat kita. Kalau saya ada salah-salah kata atau mungkin informasi tidak sesuai, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya bukan seseorang yang hafal firman Tuhan gitu ya. Tapi setiap kata-kata yang saya dapatkan adalah apa yang saya dapat dari firman Tuhan itu juga sih. Cuman mungkin tidak sesuai gitu ya dengan konteks yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.